Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti, NPM 2122076162. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema organ reproduksi pada wanita dan pria. Yang pertama adalah reproduksi perempuan bagian luar, yang terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, uretal opening, hymen, vaginal opening, dan anus. Di mana mons pubis yaitu bagian yang menonjol atau bantalan yang berisi jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat yang terletak di atas simfisis pubis. Setelah pubertas, kulit dari mons veneris tertutup oleh rambut-rambut. Mons veneris berfungsi untuk melindungi alat-alat genitalia dari masuknya kotoran. Yang kedua, labia mayora, di mana yang berperan penting untuk melindungi area kewanitaan dari kuman dan kotoran. Jika labia mayora terkena penyakit, dapat muncul berbagai keluhan pada bagian organ intim wanita. Labia mayora adalah bagian dari organ reproduksi wanita yang disebut sebagai vulva. Yang ketiga, labia minora atau bibir kecil merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, terletak lebih dalam dari labia mayora. Labia minora sangat sensitif dan dapat memicu kelenjar Bartholin untuk melumasi vagina jika terjadi rangsangan seksual. Bagian atas bibir kecil yang bertemu akan membentuk klitoris, di mana klitoris merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva. Sering disebut dengan klentik. Organ ini mengandung banyak urat-urat syaraf sensorik. Dengan banyaknya urat syaraf dan pembuluh darah, gland klitoris sangat sensitif sehingga dapat mengembang bila ada rangsangan seksual atau sensasi erotik. Setelah itu, uretal opening adalah bukaan pada uretra atau disebut juga meatus uretra. Organ ini adalah tampak bukaan dari uretra, yaitu bagian dari saluran kemih. Setelah itu, hymen atau selaput darah adalah jaringan kulit sangat tipis yang melapisi pintu terbukanya vagina. Banyak anggapan yang menyatakan bahwa selaput ini merentan menutupi keseluruhan vagina. Nyatanya, bentuk, tekstur, dan ketebalan selaput darah tiap wanita berbeda-beda. Vaginal opening atau bagian bukaan vagina disebut juga sebagai vestibul vagina. Letaknya adalah di antara uretra dan anus. Bukaan vagina ini menjadi tempat darah haid keluar, tempat penis penetrasi saat bercinta, dan tempat jalan keluarnya bayi dari saat persalinan. Yang terakhir, anus atau lubang bokong adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Lanjut. Selanjutnya, reproduksi perempuan bagian dalam yang terdiri dari tuba fallopi, fundus of uterus, ovarium, uterus, myometrium, endometrium, perimetrium, vagina, cervix. Yang pertama adalah ovarium yang berukuran sebesar biji kenari. Ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya, endometrium adalah jaringan yang melapisi dinding rahim. Sebelum menstruasi, endometrium akan menebal untuk menjadi tempat penempelnya sel-sel telur yang telah dibuai. Bila sel telur tidak dibuai, endometrium akan luruh, kemudian keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Selanjutnya, tuba fallopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan.
Selanjutnya, fundus of uterus merupakan titik tertinggi dari rahim, sedangkan fundus uterus sendiri adalah jarak antara puncak tulang punggung hingga ke bagian paling atas perut saat hamil. Salah satu cara untuk mengetahui kehamilan saat memantau perkembangan janin diukur dalam rahim adalah dengan mengukur tinggi fundus. Selanjutnya, perimetrium, lapisan terluar, berfungsi sebagai pelindung rahim, dan miometrium, lapisan tengah, kaya sel otot dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim. Vagina adalah organ berbentuk tube yang terdiri dari otot yang elastis yang menghubungkan uterus, serviks, dan bagian terluar organ seks seperti vulva. Semua itu mendukung siklus bulanan perempuan. Relaksasi rahim dengan cara melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya, juga di masa kehamilan. Dan uterus, juga disebut rahim, adalah organ otot berbentuk sebuah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Selanjutnya, miometrium adalah lapisan tengah dari dinding rahim yang terdiri dari sel-sel otot polos dan mendukung jaringan stroma dan pembuluh darah. Miometrium merupakan bagian uterus yang memegang peranan penting dan terdiri atas banyak jaringan otot. Selanjutnya, reproduksi laki-laki, di mana terdiri dari kantong urin, ureter, vesikula seminalis, ductus ejaculatorius, rektum, kelenjar prostat, uretra, penis, vas deferens, epididymis, testis, skrotum, dan anus. Yang pertama adalah penis, terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf, yang berfungsi untuk kopulasi atau hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memudahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Penis diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan dioperasi pada saat disirkumsis. Yang kedua adalah skrotum, merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan kiri. Di antara skrotum kanan dan kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat atau otot polos atau otot dartos. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan menggendur. Di dalam skrotum juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut otot kremaster. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Selanjutnya, testis adalah organ yang terpenting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Setelah itu, uretra adalah saluran tempat mengalirnya urin dari kandung kemih sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, epididymis berupa saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri. Vas deferens berupa saluran panjang dan lurus yang menyangkut sperma ke vas deferens. Selanjutnya, vesikula seminalis berjumlah sepasang yang terletak di bawah dan di atas kandung kemih. Selanjutnya, kelenjar prostat, yaitu yang melingkar bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kandung kemih. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Baik,
Sekian dan terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai skema organ reproduksi tentang pria dan wanita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.